Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan ceria bersama bapak dan ibu orang tua di rumah. Dan tentunya anak-anak selalu tetap semangat di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar mulai di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang energi matahari dan sumber daya alam. Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Salah satunya yaitu energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Energi matahari adalah pancaran cahaya, juga panas matahari yang dimanfaatkan dengan menggunakan berbagai teknologi. Energi matahari disebut juga sebagai sumber energi yang tidak habis. Matahari menghasilkan dua jenis energi, yaitu energi cahaya dan energi panas. Yang keduanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia. Contohnya, bagi tumbuhan energi matahari digunakan untuk proses fotosintesis. Sedangkan bagi manusia, energi matahari bisa dimanfaatkan untuk energi listrik. Lalu apa manfaat energi matahari bagi makhluk hidup? Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup diantaranya yang pertama yaitu sebagai sumber penerangan. Yang kedua, menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, fotosintesis tumbuhan. Yang keempat, berperan dalam daur air. Yang kelima, membantu proses pengeringan. Dan yang keenam adalah membantu kesehatan tulang. Harus anak-anak ketahui bahwa makhluk hidup itu tidak hanya terdiri dari manusia dan hewan saja. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup yang bisa tumbuh dan berkembang seperti halnya manusia dan hewan. Hanya perbedaannya, manusia dan hewan bisa berpindah tempat di mana di saat mereka beraktivitas untuk mencari makanan dalam memenuhi aktivitas kebutuhannya. Dan sementara tumbuhan tidak dapat berpindah tempat dan hanya di satu tempat di mana tumbuhan itu tumbuh dan berkembang. Sebelum kita berlanjut tentang sumber daya alam, anak-anak harus tahu dulu apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan hijau untuk mengolah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Fotosintesis tidak hanya berperan penting untuk tumbuhan. Fotosintesis juga berperan penting dalam kehidupan manusia dan hewan. Seperti halnya kebanyakan makhluk hidup, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Makanan yang dikonsumsi kemudian menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang biak. Untuk selanjutnya adalah kita akan mengetahui apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Energi panas matahari merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah, di mana sumber energi panas matahari membantu dalam proses pertumbuhan bagi tumbuh-tumbuhan yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selain tumbuh-tumbuhan yang merupakan salah satu sumber daya alam,
kita juga akan mengenal bentuk sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Dan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui diantaranya adalah minyak bumi, emas, besi, perak, aluminium, tembaga, nikel, nuklir, intan, gas alam, dan batu bara. Demikian anak-anak materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dari materi yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.